Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas ya. Di kesempatan video kali ini Griyo Android akan sedikit berbagi informasi untuk teman-teman, khususnya para teknisi handphone yang mungkin baru pengen beli atau pengen terjun di dunia per UFS-an ya. Karena sudah banyak saya ulas tentang alat-alat UFS, entah itu ini ACG Tech Plus sendiri atau alat yang lain, MIPI, Medusa, UV, itu sudah saya ulas semua ya. Coba nanti teman-teman bisa scroll di pencarian. Tetapi di sini sedikit akan saya ulas kembali ya tentang alat yang benar-benar menurut saya perfect, benar-benar fenomenal. Di sini ada yang namanya ACG Tech Plus. ACG Tech Plus ini punya saya, ini update kit ya. Ini update kit. Kalau dulu alat saya ini ACG Tech biasa, belum ada plusnya ya. Jadi yang pertama dulu itu ini saya sudah beli yang kedua kalinya. Kalau dulu itu saya pakai yang casingnya itu masih keluaran apa ya dulu itu, Revo atau apa lupa saya. Jadi casingnya ini masih dari plastik ya. Ini sudah yang kedua. Ini dulu beli di Ponsermat kalau tidak salah, insya Allah kisaran 2018 insya Allah. Kemudian saya update kit ya. Kalau ini dulu itu kan saya pengen ngambil fitur yang mudah untuk repair JTAG-nya ya, untuk deadboot ya, untuk repair boot 1, boot 2. Karena dulu itu kan awal-awal saya pakai box lama itu masih belum keluar ISP ya, masih sistemnya itu masih JTAG, masih pakai RTX ya. Kalau 2017 itu sudah keluar ISP, ya itu lebih dipermudah lagi. Nah, karena saya senang dengan fiturnya ini dari dulu tuh kan di setup yang lama versi 1.105 atau 106 itu di 2016an lah kalau tidak salah, lupa saya, sudah lama. Ini kan spesial untuk repair boot ya. Setelah lahir kompetitor-kompetitor di alat-alat repair untuk deadboot ya, untuk fitur JTAG-nya sudah ditinggalkan, berpindah ke ISP.
Dan di tahun 2019 saya update kit. Ini saya update dulu dengan nominal harga 1.700.000. Dulu update kit ini di Jogja Ponsel. Ini kurang lebihnya insya Allah kalau tidak salah ganti box sama aktivasi smart card itu 1.700.000 insya Allah tahun 2019. Kalau dari fitur multifungsional produknya ya ndak jauh berbeda ya, tapi tentunya penambahannya yang sangat luar biasa. Kalau fitur-fitur yang lama seperti untuk one click device repairnya juga masih ada, boot repairnya juga masih ada, data recovery juga masih tidak dihilangkan dari softwarenya. Kalau untuk MMC nya juga MMC firmware repair juga menurut saya ini paling stabil ya, karena di MMC yang produk name-nya sudah 00 atau terjebak di Movinan ini tidak perlu melakukan test point, masih bisa kebaca. Kemudian seperti partisi manajernya juga sekarang ini di setup 1.22 ini juga penambahannya juga banyak ya, termasuk salah satu fitur di setup 1.22 yang official itu ada namanya ERES LUN. Ini mungkin teman-teman belum pernah pakai ya, atau jarang pakai, atau mungkin belum tahu letak tombolnya. Ini via USB itu ada namanya ERES LUN. Itu juga bisa mewakili teman-teman saat melakukan pergantian IC UFS yang tidak perlu melakukan pelepasan pada IC UFS. Jadi untuk menghapus data LUN ya dari vendornya. Kalau misalnya punyanya Qualcomm ya Qualcommnya apa, misalnya yang sekarang lagi viral kayak misalnya Poco X3 itu ada berapa, ada 6 LUN ya tidak perlu melakukan pencongkelan, tapi menggunakan fitur USB ERES LUN itu juga sudah bisa ya. Kemudian di sini untuk di MMC service operationnya juga yang seperti saya sampaikan tadi, untuk update firmware FFU-nya ini menurut saya paling stabil, karena MMC yang terjebak di Movinan atau MMC terjebak di product name 000 itu bisa dilakukan identify tanpa melakukan test point. Kemudian dari multifungsional produknya yang lain itu ada yang namanya SP Memory Programming. Itu digunakan untuk melakukan pemrograman pada alat-alat elektronik seperti laptop, seperti motor yang sudah motor kekinian itu yang menggunakan IC program atau ciprok. Itu si SCG Tech ini juga sudah tidak ketinggalan dari alat-alat lain. Jadi untuk SPI Memory Programming ini juga ya bisa 3 interface ya, bisa menggunakan 3 interface. Kemudian penambahan lagi yang menurut saya paling keren yaitu penyempurnaan, bukan penambahan, penyempurnaan, yaitu di fitur UFS nya. Karena di fitur UFS itu sendiri ada salah satu fitur lain yang tidak dimiliki alat-alat IC alat-alat UFS lainnya. Serontolan. Yaitu apa? Yaitu salah satunya adalah fitur di setup terbaru, di setup 3.0824. Di situ ada penambahan 3 fitur, yaitu sudah termasuk bisa membaca pada UFS Micron 3,1, 3,0 ya. Kalau di setup sebelumnya di setup 3.7 itu kan di UFS seri Micron kan masih ada sedikit bug, jadi belum bisa terbaca ya Micron sama SanDisk. Tetapi di
versi 3.804, sorry bukan 24 tapi 04, ini sudah bisa membaca read write untuk IC UFS, SanDisk dan Micron. Yang dulu ya mungkin agak susah connect ya. Kemudian penambahan fitur yang lain yaitu adalah untuk unlock OTP ya. Unlock OTP ini sendiri menurut saya fitur paling perfect, paling sempurna, paling keren yang dimiliki alat satu ini. Karena alat lain saat ini masih belum bisa ya. Nah, terus keunggulannya apa untuk unlock OTP ya? Tentunya ini mempermudah teman-teman ketika pengen melakukan pergantian IC UFS. Misalnya punya IC UFS yang di situ terlock OTP-nya, itu teman-teman bisa melakukan ya di unlock atau dibuka, di enable untuk config deskriptornya. Jadi kesimpulannya untuk unlock OTP ini agar kita sebagai teknisi ini dimudahkan untuk melakukan pergantian IC UFS menggunakan IC UFS cabutan, yang khususnya cabutan atau UFS bekas dari chipset Exynos ya. Chipset Exynos itu rata-rata kan untuk config deskriptornya itu dikunci atau confignya di OTP. Nah, dengan fitur unlock OTP ini tentunya kita sebagai teknisi dipermudah ya, tidak harus selalu membeli dengan IC yang baru. Kemudian salah satu fitur yang lain yaitu set ref pada clocknya ya. Itu sebenarnya fitur ini juga menurut saya sangat keren dan sangat keren. Mungkin banyak teman yang belum tahu ya. Nah, di situ rata-rata kalau teman-teman melakukan pergantian IC UFS itu kan poinnya sering yang dirubah hanya jumlah LUN, jumlah boot, tetapi di situ tidak diperhatikannya untuk hertz pada clocknya. Itu sebenarnya pengaruh ya untuk kecepatannya ya. Ada beberapa vendor yang memang tidak bisa diset di frekuensi di 26 MHz, harus membutuhkan versi lebih rendah atau sebaliknya. Nah, ini untuk IC GTEK Plus ini sudah bisa merubah. Mungkin ada teman-teman yang sudah mengalami beli UFS baru, saya pasang di handphone Qualcomm kok tidak bisa connect ya Om, atau ini katanya UFS-nya bagus kok dipasang di flashing kok tidak bisa. Jadi salah satunya di situ kendalanya. Jadi bagi teman-teman baik yang pengen terjun ke dunia per UFS-an ya, mungkin alat ini paling recommended ya, tinggal nanti dicarikan alat-alat yang lain sebagai penunjang, tetapi ya saat ini nih kita sebagai teknisi itu sebenarnya sudah dipermudah nah, karena untuk melakukan pergantian IC itu tidak semerta-merta harus menggunakan DAM ya. Teman-teman masih banyak ya yang menggunakan DAM. Atau teman-teman masih banyak yang menggunakan penulisan IC metode apa ya? Factory image. Jadi nyalain alatnya lambat, tidak bisa digunakan. Nah, sebenarnya kalau kita mau selalu bereksperimen ya kita ini dipermudah. Kita cukup melakukan konfigurasi dengan benar seperti apa yang diminta si handphone ya, tentunya IC bisa kita lakukan penulisan datanya, baik itu MediaTek, baik itu Qualcomm ya, tentunya dengan ya tidak seperti pemrograman pada umumnya ya, mungkin ada sedikit fail atau sedikit trik agar handphone itu
ketika dilakukan pengisian datanya tidak terjadi error. Jadi kesimpulannya untuk saat ini menurut saya menilik dari apa ya, dari track recordnya dari mulai pertama lahir keluar yang namanya IC GTEC klasik yang jadul ini di setup 1.0105 2014 insya Allah, sampai sekarang di tahun 2023 yang menurut saya paling perfect adalah IC GTEC Plus. Ya mungkin ada beberapa fitur yang mungkin belum ya, kayak contohnya seperti contohnya fitur ini koneksinya, kan kalau orang mengatakan IC GTEC lambat IC GTEC ya memang secara hardware koneksinya itu IC GTEC Plus ini masih menggunakan HS Speed USB 2.0 ya, belum menggunakan USB 3,1 ya, masih 2,1. dan di situ untuk speed standarnya ini ada LS mode, ini ada dua koneksi ya, itu bisa PWM dan HS Speed. Tetapi ya untuk HS Speednya di USB 2.0 ini ya paling mentok ya lambat, masih tetap lambat ya, tidak seperti UV UFS Pro, tidak seperti MIPI, tidak seperti Medusa Pro 2. Nah itu karena ini rata-rata masih menggunakan PWM Gear 4. PWM itu kan untuk gear levelingnya itu kan mulai gear 0 sampai gear 7 ya. Kalau gear 0 itu standar larinya itu 0,1 sampai 3 Mbps. Kalau di gear 1 itu ya dari 3 sampai 9 Mbps kurang lebihnya. Kemudian di gear 3 itu 12 sampai 36 Mbps. Sampai di gear 7 yang paling untuk PWM-nya itu 190-an sampai ke 576 Mbps. Sedangkan untuk high speed modelnya sendiri itu ada gear 1 sampai gear 3 ya. Gear 1 itu 1,25 atau 2 sampai 1,5 gigabit per second. Dan yang paling speed yang paling kencang sendiri di high speed itu adalah gear 3 ya. Untuk gear 3 itu 5 sampai 5,8 gigabit per second, lebih paling kencang sendiri. Tetapi untuk IC GTEC Plus ini memang masih speednya masih belum menggunakan USB 3,1 dan high speednya belum menggunakan USB 3,1. Jadi ya mentok masih menggunakan PWM ya, PWM gear 1. Ini untuk UFS 2,1 ya paling kenceng paling 7 MB paling kenceng. Kalau UFS 3,1 karena untuk frekuensinya itu kan rata-rata di 19 MHz itu paling lari tidak sampai 1 MB ya, paling 550 atau 700 kilobit, nggak sampai 1 MB. Itu sisi kekurangan daripada IC GTEC Plus. Jadi kalau pengen teman-teman membeli IC GTEC Plus, kurang lebihnya fitur-fiturnya tadi sudah saya sebutkan. Kalau yang fitur yang lain seperti kayak config itu kan kita bisa manual config juga bisa, ataupun kita menggunakan config tipe model lain juga bisa.
Dan ini salah satu keunggulan dari box-box yang lainnya itu adalah untuk penulisan config menggunakan IC tipe lain itu bisa. Kalau untuk seri-seri untuk box UFS yang lain itu kan masih menggunakan IC tersebut. IC tidak bisa dipakai config, misalnya Samsung dipakai punya Micron, tidak bisa. Nah, kalau ini bisa, kalau IC Tech Plus. Jadi confignya bisa dibolak-balik. Walaupun di situ untuk manual confignya juga ada, semua ada. Nah, oke lur, insya Allah bisa difahami ya. Ini tadi sedikit informasi untuk teman-teman yang pengen membeli alat UFS. Ini saya rekomendasikan untuk SCG Tech Plus saat ini. Tapi nanti seumpama alat-alat lain update dan mungkin beberapa fiturnya IC ini dimiliki alat lain, ya mungkin dengan harga yang lebih murah tentunya, ya mungkin bisa dibeli alat yang lain. Ini alat ini cukup fenomenal, keren, dan sekarang harganya juga mungkin 4 kali lipat naiknya. Dari saya beli, dari harga awal saya beli ini tidak ada tambahan soket sama sekali, dari harga 1.700.000, update kit ya kurang lebihnya 1 juta, tidak sampai 1,7 deng update kitnya ini, 1.500.000 di Yogyapon. Nah, kurang lebihnya ya 3 jutaan, ditambah soket-soketnya ya soket 2 juta sama 1,5 juta. Sekarang yang paket kompletnya ini dengar-dengarnya sudah di angka 12 juta sekian. Tetapi sebanding dengan fiturnya, menurut saya sebanding dengan fiturnya, walaupun di angka di atas 10 juta, menurut saya sebanding dengan fiturnya. Karena nanti untuk pergantian untuk HP-HP yang flagship ya tentunya sudah menggunakan konfigurasi yang bisa diwakili sama SCG Tech Plus ya. Nah, tapi kalau garapannya masih MMC, masih seri-seri yang low end, ya alat yang lain masih cukup lah. Tapi kalau garapan yang di meja itu ya seri-seri yang handphone seri-seri handphone keren lah, handphone flagship, ya ini tentunya dibutuhkan gitu loh. Oke lur, sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-temanku, sedulurku semua. Dan bagi teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Dan bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini tadi sedikit informasi dari saya, mungkin ada salah-salahnya ya namanya saya bukan yang buat, dan ya saya ceritakan ini ya dari pengalaman saya. Jadi kalau seumpama nanti ada salah-salah ya tolong dikoreksi. Oke lur, saya cukupkan sekian dulu ya. Semoga hari kita berkualitas, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya kita jangan lupa terus berbagi ke sesama. Oke lur, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.